Sehingga saya bilang, saya sudah bicara ke masyarakat, pemerintah tidak akan menghalangi Anies. Meskipun ada tuduhan, maaf, dari bukan Denny Sumargo nih, Denny Indrayana. Denny Indrayana kan terang-terangan, pemerintah mau menghajar Anies. Saya bilang ke Denny, pemerintah berusaha agar Anies tidak bisa jadi calon. Saya bilang ke Denny waktu itu, Den, kamu jagalah Anies agar dia tidak sampai gagal jadi calon. Saya yang mau jaga dari pemerintah agar dia tidak dihalangi oleh pemerintah. Pokoknya dia harus jadi calon deh. Saya yang jamin. Nah, kalau tiba-tiba saya mau ke dia, lalu Partai Demokrat keluar, ini tidak memenuhi syarat, kan saya dituduh nyusup. Iya kan? Paham kan? Paham. Oh, Demokrat keluar, Pak Mahfud masuk. Demokrat keluar, kenapa Pak Mahfud masuk? Pasti yang dituduh pemerintah menyusupkan orang agar Anies gagal. Padahal tuduhannya pemerintah sudah dituding akan menggagalkan Anies. Itu sebabnya saya nolak. Saya tidak mau menggagalkan Anies, saya bilang. Pokoknya Anies saya jamin calon, saya menang. Kalau itu nanti, tapi harus calon, saya bilang. Saya taruhannya, saya bilang. Sama Denny, sama orang-orang. Iya. Dan betul, begitu saya tidak jadi, yang masuk Muhaimin. Demokrat langsung keluar kan, untuk Muhaimin punya partai. Sehingga mengganti posisi Demokrat ini suaranya utuh. Untuk tetap bisa mendaftar. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa. Kalau saya yang masuk, habis. Cuma 2 jatuhnya. Habis dia nggak akan jadi calon. Lalu kita yang dituduh lagi nanti kan. Padahal saya salah seorang pembina politik di pemerintahan. Antisipasinya bagus Bapak ya. Nah, iya, saya bilang begitu, Mas Denny, kamu jaga Anies. Pokoknya jaga semua agar Anies itu bisa calon dan memenuhi syarat. Saya yang jaga pemerintah agar tidak menghalangi dia. Saya bilang tadi. Berarti setelah Bapak lepas itu, Bapak belum ada penawaran lagi kan? Belum. Menko Polhukam Mahfud MD membantah ada upaya penjegalan terhadap pencalonan bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Mahfud justru meminta Anies agar menjaga koalisi pendukungnya tetap kompak dan tidak dijegal internalnya sendiri. Bantahan Menko Polhukam disampaikan menjawab bakal capres Anies Baswedan yang khawatir dijegal setelah Presiden Jokowi blak-blakan akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Mahfud menyatakan tak ada upaya penjegalan Anies untuk maju Pilpres. Mahfud justru berpesan agar Anies menjaga partai koalisi pendukungnya tetap solid agar Anies bisa mendapatkan tiket Pilpres. Mahfud mewanti Anies jangan sampai dijegal oleh internalnya sendiri. Hari Pancasila dulu, bro. Tidak ada, itu isu politik. Itu bagian dari perlombaan, dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul, atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal, misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny yang tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Yang terjadi pada upaya-upaya penjegalan Anies Baswedan yang itu rupanya gagal total. Gagal total. Bahkan sampai KIB pun sekarang dukung Anies. Jadi KIB ini bukan clickbait ya. Karena KIB ini adalah kuning, hijau, biru. Kuning, hijau, biru kita tahu. Kalau sahabat RCTI semua mengikuti channel saya, kita sudah banyak bahas ada Go Anies. Itu berbaju kuning, itu para orang-orang Golkar ya. Orang-orang Golkar yang mendukung Anies. Kemudian ada di yang hijau itu P3. Nah, tadi kuning Golkar, hijau P3. Gerakan Ka'bah, gerakan pemuda Ka'bah. Itu juga sama sudah deklarasi dukung Anies. Bahkan di satu lagi yang B-nya biru KIB. Itu PAN, ada Anies.
kepanjangannya Amanat Indonesia. Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Kita gedein sedikit lagi, masih bisa nggak ya? Oke. Biasa lebih cepat via WhatsApp dulu. Via WhatsApp seperti ini tulisannya, nanti baru mulai bermunculan di media-media mainstream atau semi mainstream. Koalisi Perubahan, koalisi tak tergoyahkan. Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Anies harus gagal nyapres. Itu rencana awalnya. Ada dua kelompok besar dan sangat kuat yang berupaya dengan semua tenaga yang dimilikinya untuk menjegal Anies. Ya kita tahu lah ya. Tidak perlu didetailkan, kita semua sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Dua kelompok kuat ini paling takut jika Anies nyapres. Mereka pun menyiapkan calonnya. Maunya satu calon yang didukung dua kelompok berkuasa ini. Tapi keduanya sulit bersama rupanya ya. Masing-masing menyiapkan calonnya sendiri. Pertama, Anies berupaya dijegal dengan kasus Formula E. Pokoknya Anies harus jadi tersangka. Terbukti atau tidak di persidangan itu urusan nanti. Yang penting jadi tersangka. Biar Anies tidak bisa nyapres. Kalaupun nyapres, nanti frame-nya sudah luar biasa negatif yang ada di benak masyarakat. Nah, kurang lebih begitu ya. Meskipun isinya agak reda, upaya ini masih terus berproses. Tinggal menghitung resiko keamanan dan stabilitas negara. Ya kita tahu, sampai detik-detik terakhir, kemarin-kemarin kita masih mendengar bagaimana upaya dari KPK untuk menaikkan levelnya, pemeriksaannya, sehingga Anies bisa dijadikan tersangka. Kita dengar kemarin mereka terus mendesak BPK untuk melakukan audit ulang terhadap Formula E. Padahal itu sudah dilakukan dan clear, tidak ada penyimpangan dana. Kemudian kita dengar lagi Pak Karyoto. Itu salah satu dari penyidik KPK yang rupanya entah oleh menggunakan tangan siapa, itu melalui LSM, ada salah satu LSM, dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Dan kenapa dilaporkan? Karena dianggap tidak mau patuh terhadap permintaan Firly untuk menaikkan kasus tadi. Ini ngeri sekali ya. Ini agak luput dari perhatian netizen, tapi sangat berbahaya. Kita lanjutkan ya. Nah, upaya ini tentu akan mereka kalkulasi sejumlah analisis sosial dan intelijen. Mentersangkakan Anies akan jadi gejolak sosial politik yang beresiko. Apalagi ada 3 partai pengusung dan relawan Anies yang militan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anies berupaya dijegal melalui partai pengusung. Publik sudah tahu, mendapat info cukup terbuka terkait pertemuan Luhut Binsar Panjaitan dengan Surya Paloh di Eropa. Fotonya tersebar ya, kalau nggak salah mulai dibocorkannya oleh ya kalau ada 3 orang itu 1 orang lagi kok saya jadi lupa namanya ya, pengusaha besar lah ya dari Nasdem. Tekanan kepada Nasdem dan rayuan kepada PKS telah membuka begitu banyak informasi adanya upaya untuk menghalangi parpol-parpol tersebut mengusung Anies. Setelah Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya kepada Anies, penjegalan jalur lewat partai sepertinya sudah gagal. Mudah-mudahan benar ya. Kita dengar juga PKS pun diiming-imingi 2 kursi menteri untuk tidak mencalonkan Anies. Tapi alhamdulillah saya yakin PKS istiqomah. Ketiga, upaya banjiri Anies dengan fitnah agar Anies jadi musuh bersama. Isu SARA dimainkan, isu agama setiap hari terus dioperasikan untuk menyudutkan Anies. Bahkan kemarin di Tangerang, kita sudah bahas di video sebelumnya, mau sholat saja. Baru ada kabar Pak Anies mau sholat di salah satu masjid di Tangerang, langsung dipasangin spanduk. Tidak boleh ke masjid dijadikan ajang politik. Ini mau sholat bukan mau deklarasi. Luar biasa. Kemudian isu politik identitas. Radikalisme juga tidak pernah reda. Berbagai hoax terus ditebar untuk downgrade Anies. Juga Partai Nasdem. Adu domba Anies Nasdem dibuat. Legasi Anies di Jakarta juga coba dihancurkan. Terakhir mengenai sodetan Kali Ciliwung. Rombongan pejabat ramai-ramai membuat sindiran.